Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, saya Hijrah dengan NIM H022019, kelas Pendidikan Matematika 2020B, Universitas Sulawesi Barat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Uhua Asana SPS IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Problem Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu infografis terkait permasalahan pembelajaran matematika di SMA, SMK maupun MA dan solusi alternatifnya. Nah, problematika belajar adalah suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi yang kesulitan dalam memahami suatu pelajaran. Nah, adapun bentuk-bentuk problematika belajar matematika yang dialami oleh siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kemampuan berhitung siswa yang masih rendah. Kemampuan berhitung merupakan dasar dalam pembelajaran matematika, sehingga kemampuan berhitung menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan oleh guru dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berhitung adalah kemampuan yang memerlukan penalaran dan keterampilan aljabar termasuk operasi hitung. Sehingga di dalam kemampuan berhitung ada beberapa indikator yang harus dipenuhi saat proses mencapai suatu tujuan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya kemampuan berhitung awal siswa dalam proses kegiatan pembelajaran diantaranya, siswa masih belum memahami konsep dan menghafal operasi hitung perkalian dan pembagian. Siswa masih bingung terhadap konsep dasar dari faktor dan kelipatan bilangan, serta siswa yang masih kurang memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran. Adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, buat konsep belajar yang menyenangkan. Belajar sebenarnya bisa dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Tidak harus di bangku sekolah, tetapi belajar matematika untuk anak bisa di lingkungan sekitar kita. Baik guru maupun orang tua perlu dilakukan belajar dengan konsep menyenangkan. Siswa secara psikologi inginnya bersenang-senang. Nah, jangan terlalu dipaksakan dengan kegiatan yang menguras otak. Baik orang tua maupun guru mulailah memikirkan ide kreatif untuk menunjang kemampuan siswa dalam berhitung, sehingga bisa juga menciptakan tempat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Solusi yang kedua yaitu konsep dasar berhitung harus dikuatkan. Berhitung memerlukan konsep yang matang, walaupun ada hafalan berupa rumus-rumus abstrak, tetapi kalau sudah paham akan konsep berhitung, maka otomatis rumus-rumus abstrak tersebut akan mudah dihafal. Nah, di sini baik guru maupun orang tua sebaiknya menanamkan konsep berhitung. Nah, bagaimana konsep dari sebuah penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Tetapi terkadang guru hanya menyampaikan konsep dasarnya saja. Ketika pembelajaran, mungkin saja siswa dapat menjawab soal yang diberikan, tetapi saat siswa pulang ataupun melanjutkan aktivitasnya, mereka akan lupa materi yang sudah diajarkan di sekolah. Atau ada juga yang sejak awal pembelajaran siswa itu kurang memahami konsep. Nah, hal ini menjadikan siswa akan menarik kesimpulan bahwa apa yang mereka pelajari adalah sesuatu yang sulit. Nah, solusi yang ketiga yaitu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini seorang guru harus bisa menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Seorang guru dalam menjelaskan materi harus terstruktur agar mudah dipahami oleh peserta didik dan senantiasa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitarnya agar lebih mudah dipahami. Nah, permasalahan yang kedua yaitu kurangnya minat belajar matematika. Pentingnya minat belajar pada proses pembelajaran di dalam kelas memang tidak dapat dipungkiri, karena dengan mendorong semangat dan menjaganya dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan siswa akan menjadikan siswa lebih giat dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. Adapun faktor penyebab permasalahan tersebut yaitu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Nah, hal-hal yang menyebabkan kurangnya minat terhadap pelajaran matematika dalam faktor internal meliputi kurangnya minat baca, yang kedua kurangnya kemauan dan keinginan siswa dalam belajar, dan yang terakhir yaitu kebiasaan belajar. Nah, adapun dari faktor eksternal yaitu yang pertama metode mengajar yang kurang kreatif, yang kedua
sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang lengkap. Yang ketiga, lingkungan siswa di sekolah. Yang keempat, siswa tidak menyukai pengajaran guru, dan yang terakhir yaitu kurangnya perhatian orang tua di rumah. Nah, di sini solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, bersemangat ketika mengajar. Salah satu cara meningkatkan minat siswa yaitu dengan bersemangat ketika mengajar. Siswa bisa merasakan jika guru tidak semangat mengajar. Hal ini menyebabkan siswa tidak menaruh minat pada pelajaran matematika tersebut. Namun, jika guru bersemangat dan menjadikan suasana kelas menarik, maka siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Solusi yang kedua yaitu perhatikan celah materi yang tidak dipahami. Nah, guru sebaiknya mengetahui materi apa saja yang tidak dipahami siswa untuk meningkatkan keinginan mereka belajar lebih banyak. Nah, misalkan guru menjelaskan contoh latihan yang bisa diberikan di kelas sampai jelas, diikuti dengan contoh latihan yang sedikit berbeda namun masih berkaitan dengan materi yang sama. Nah, hal ini akan memberikan siswa motivasi untuk belajar lebih giat. Solusi yang ketiga yaitu memberi contoh pengaplikasian matematika dalam dunia nyata. Nah, contoh pengaplikasian materi di kehidupan nyata dapat guru berikan pada awal pembelajaran. Hal ini agar siswa dapat mempunyai minat dan menjadi termotivasi terhadap materi yang akan dijelaskan oleh guru. Solusi yang keempat yaitu memberi tantangan pada siswa. Memberi tantangan sangat penting untuk menciptakan antusiasme siswa dalam belajar. Namun, guru harus memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, karena tujuan diberikan tantangan ini adalah untuk menyemangati, bukan menurunkan minat siswa. Solusi yang kelima yaitu guru memberikan motivasi. Guru bisa memberikan pujian bagi siswa yang mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan, dan juga memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru, serta memberikan hadiah bagi siswa yang bernilai tinggi. Solusi yang keenam yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam penyajian materi. Yang ketujuh yaitu menyajikan materi yang baik sehingga mempermudah siswa dalam memahami pelajaran. Yang kedelapan yaitu menyediakan alat peraga atau media pelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, karena media pengajaran juga dapat memperjelas pengertian dan menyenangkan bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan bahan pengajaran secara baik dan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang cocok. Permasalahan yang ketiga yaitu kesulitan dalam memahami materi. Nah, adapun faktor penyebab permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Nah, faktor internal di sini meliputi yang pertama kurangnya siswa memiliki kemampuan dasar atau intelijensi, yang kedua kesehatan tubuh, dan faktor eksternal meliputi yaitu yang pertama penggunaan media atau alat peraga pembelajaran yang masih tergolong rendah, yang kedua yaitu situasi keluarga, yang ketiga beban belajar terlalu berat, yang keempat stres akibat target belajar yang berlebihan, dan yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang kurang mendukung. Nah, adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama meningkatkan fokus siswa. Nah, di sini fokus merupakan kunci untuk belajar. Nah, jika anak tidak memberikan perhatian penuh pada apa yang ia coba pelajari, maka itu bisa membuatnya sulit dan lebih lambat belajar. Yang kedua yaitu menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru tidak boleh menyamaratakan siswa dalam mengajar. Guru harus mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, selain itu, guru dapat merancang metode pembelajaran yang kreatif, yang dapat mengcover semua gaya belajar siswa di kelas. Nah, misalnya ada siswa yang gaya belajarnya visual dan audio, maka di sini guru akan memerlukan beberapa metode pembelajaran agar mempermudah siswa dalam memahami pelajaran. Yang ketiga yaitu
Menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Media belajar penting sebagai alat untuk membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Jika media yang digunakan tidak sesuai dengan materi dan juga karakteristik siswa, tentu saja akan berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Nah, apalagi jika media justru menjadi distraksi saat belajar. Nah, supaya media belajar yang digunakan tepat sasaran, guru harus mendesain media pembelajaran dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Nah, yang keempat yaitu guru harus bersahabat dengan siswa. Nah, siswa yang menyukai gurunya secara otomatis akan bersemangat dalam belajar dan tidak sungkan jika ingin bertanya. Sebaliknya, jika siswa tidak menyukai gurunya, maka mereka tidak akan menyukai pelajaran yang diajarkannya. Nah, guru harus dapat bersikap yang membuat siswa merasa aman dan nyaman. Nah, coba terapkan 4 kompetensi guru, terutama kompetensi kepribadian. Nah, buat siswa merasa dekat dan termotivasi dalam belajar. Yang kelima yaitu menumbuhkan percaya diri. Siswa yang kurang paham cenderung akan merasa kurang percaya diri dan takut salah. Oleh karena itu, berikan rasa aman pada siswa saat belajar sehingga mereka tidak takut bertanya jika mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Dan yang terakhir yaitu lingkungan yang mendukung. Faktor lingkungan tentu memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Nah, saat belajar, perlu diperhatikan tempat belajar, alat-alat belajar, suasana di sekitaran tempat belajar, dan waktu. Nah, semua hal yang harus diperhatikan itu memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Yang mana ketika salah satu tidak dilengkapi, maka akan mengganggu proses belajar. Nah, maka dari itu harus memperhatikan faktor lingkungan ini agar dapat memahami sepenuhnya pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai permasalahan pembelajaran matematika di tingkat SMA, SMK maupun MA dan solusi alternatifnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.